tes-tesan ya, sasaran ya, yang memanah misalnya. Kalau yang dihadirkan yang mau dipanah kucing misalnya gitu ya, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ramyi shaidi bil musaqqali al muzaffifi ya, masih melanjutkan maksiat-maksiat yang badai. Wa ramyi shaidi, dan melempar binatang buruan, melempar binatang buruan yang bisa artinya juga memukul. Bil musaqqali, dengan sesuatu, bil musaqqili, dengan sesuatu yang berat. Bil musaqqili, dengan sesuatu yang berat. Al muzaffifi, yang tumpul ya, yang tumpul, jadi mematikan hewan dengan sesuatu yang berat, tumpul ya, itu termasuk maksiat ya, nggak boleh walaupun untuk hewan. Ya, kecuali barangkali dalam keadaan darurat, pegang besi misalnya, atau ada macan menyerang, nah itu darurat namanya. Jadi membunuh itu harus dengan apa? Ya, dengan sesuatu yang tajam, nggak boleh yang tumpul. Ya, lalu bagaimana kalau mati ikan lele ya, misalnya dihubung, ya, palanya dihubung. Ya, itu diperbincangkan juga ya oleh ulama-ulama. Kalau memang satu-satunya cara membunuh lele seperti itu ya nggak apa-apa. Karena memang satu-satunya cara, nggak ada cara yang lain. Ya. Yang lele kan walaupun dipotong kan kadang-kadang lama gitu. Ya, matinya lama. Tapi kalau dibungkul itu cepat ya. Tapi kalau masih ada cara yang lain, ya, sebaiknya menggunakan cara yang lain. Ya, sekarang udah ditemukan tuh. Ya, kalau itu di bagian belakang itu, ya diiris sedikit ya. Nah itu udah gitu dia nggak bisa bergerak lagi. Ya. Jadi setelah malam sini diiris. Ya, sepertinya situ ada urat saraf ya yang membuat efek itu jadi nggak bergerak. Ya, jadi kalau tidak dalam keadaan darurat ya nggak boleh ya membunuh binatang itu dengan sesuatu yang tumpul ya. Ya, pada intinya nggak boleh nyiksa gitu. Intinya nggak boleh nyiksa. Ya, termasuk juga kalau nyembelih binatang harus tajam. Pisaunya, goloknya harus tajam. Ya, kalau bunuh dosa nggak boleh. Walaupun untuk binatang. Lalu wattikhazul hayawani ghardan. Wattikhazul hayawani, dan menjadikan hewan ghardan sebagai tes-tesan ya, sasaran ya, yang memanah misalnya. Kalau yang dihadirkan yang mau dipanah kucing misalnya gitu ya, tak boleh ya. Walaupun kambing juga nggak boleh juga dijadikan hewan buat ya, sasaran latihan ya, sasaran latihan ngetes panah ya, misalnya ngetes apa tuh senjata ya, nggak boleh ya, karena bisa nyakitin. Kan masih banyak botol plastik air
Lalu wa'adamu mulazamatil mu'taddati, ya, mu'taddah. Wa'adamu mulazamatil mu'taddati, dan tidak menetap wanita yang iddah, ya. Mu'taddah itu wanita yang iddah, ya. Jadi kalau ada wanita dicerai, itu ada masa iddah namanya, ya, ada masa iddah, ya. Atau ditinggal mati oleh suaminya, ada masa iddah juga. Ada masa iddah. Ya, masa iddah wanita yang dicerai 3 bulan 10 hari. Kalau masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi tidak menetapnya wanita yang iddah lil maskani di rumah. Ya. Jadi kalau ada wanita yang masih iddah, ya, itu jangan keluar rumah. Ya, jangan keluar rumah. Jadi kalau keluar rumah tanpa uzur itu maksiat, nggak boleh, karena masa iddah, ya, termasuk maksiat. Bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur, kecuali ada uzur, lakinya meninggal. Nah, kalau dia nggak keluar nggak bisa makan, ya, maka boleh keluar, ya, cuman sebatas dia mencari, ya, mencari nafkah untuk anaknya baru lagi, ya. Tapi sebatas itu. Misalnya ada perempuan jadi PNS, tinggal mati, ya, oleh lakinya, ya, maka dia boleh keluar untuk bekerja, ya, karena kalau dia nggak kerja ntar nggak dapat gaji, ya, tapi ada itu pun sebatas bekerja. Ya, jadi kerja selesai pulang. Ya. Kalau pamak mampir pun, ya, memang ada keperluan yang mendesak, misalnya buat beli makanan. Tapi kalau buat shopping itu yang nggak mendesak, nggak boleh, hukumnya haram. Ya, jadi harus di rumah wanita yang iddah itu, ya, apalagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Karena perempuan sekarang agak kuat tuh, ya, 4 bulan 10 hari, kira-kira berapa hari? 4 kali 3 ini berapa? 150 ditambah 10, iya, berapa? 130 hari itu berapa? Oh, lama juga itu. Tapi harus tahu, nggak boleh, kalau nggak mendesak nggak boleh keluar rumah, punya haram. Kondangan aku, ya, karena nggak mendesak, ya, kondangan arisan, ya, nggak boleh. Lalu wa'adamul ihdadi, dan tidak ihdad, ya. Wa'adamul ihdadi, dan tidak ihdad, ya, ihdad itu apa? Sini fal ihdadu huwa tarku zinati, namanya ihdad, ya. Jadi tidak ihdad itu meninggalkan berhias, namanya ihdad. Nah, ini bagi wanita yang iddahnya itu disebabkan ditinggal mati oleh suaminya, oleh suaminya, maka dia harus ihdad, meninggalkan berhias, nggak boleh berhias, pakai bedak, lipstik nggak boleh, hukumnya haram. Pakai minyak wangi, ya, nggak boleh, itu namanya ihdad, ya. Tapi kalau dia wanita iddah disebabkan ceraikan oleh suaminya, ihdad boleh, berhias boleh. Berhias boleh, ya, biar kelihatan cakep lagi, ya, suaminya rujuk lagi. Ya, jadi yang dilarang itu
berhias itu bagi wanita yang wanita iddahnya itu disebabkan ya ditinggal mati oleh suaminya. Wa adamul ihdadi, dan tidak ihdad ya, ya tidak meninggalkan berhias, artinya berhias gitu maksudnya, ala zauji atas suami. Ya, di sini jelaskan fi iddati wafatin, di dalam ya iddahnya wafat ya, wa hiya arba'atu ashhurin wa asyratu ayyamin. Ya, adapun iddah itu iddah wafat ya, ditinggal mati oleh lakinya ya, itu iddahnya itu 4 bulan 10 hari ya, 4 bulan 10 hari ya. Jadi kalau dia berhias dosa ya, keluar rumah aja dosa ya, tapi bukan berarti dia nggak boleh ketemu orang. Ini salah paham lagi anak-anak. Jadi kaku, terlalu kaku ya. Ada perempuan ditinggal mati oleh lakinya, nggak boleh keluar kamar. Kita tambah stres lihat kamar, ingin lakinya pun ya, ketemu orang nggak boleh, bukan ketemu orang ya, tapi keluar tanpa ada keperluan ya, tanpa ada uzur, dia nggak boleh. Kalau ketemu orang boleh, ketemu saudaranya ya. Ada tuh orang yang kaku gitu ya, ada perempuan ditinggal mati oleh lakinya, jangan keluar kamar katanya ya. Kalau di kamar dia ada dilihat apa namanya, baliknya diingat lakinya lagi, dia stres orang. Lalu watanjisul masjidi, dan membuat najis masjid ya. Membuat najis masjid ya, maka wanita yang haid dia nggak boleh duduk di dalam masjid, duduk di dalam masjid, berdiam diri dalam masjid. Bahkan wanita yang istihadah ya, tidak khawatirkan nanti darahnya kececer ya, maka nggak boleh juga ya. Termasuk misalnya ada orang yang luka berdarah gitu, jangan masuk masjid ya, nanti jadi najis masjidnya. Membuat najis masjid itu hukumnya haram. Wa takdziruhu, dan mengotori masjid ya, ada masjid dikotorin ya, hukumnya haram ya. Bahkan kalau niatnya merendahkan ya, kan masjid itu kan memang tempat ibadah, niatnya merendahkan tuh kadang-kadang di ya mungkin PKI kali ya, kalau niatnya merendahkan dia keluar dari Islam, murtad. Kalau dia niatnya merendahkan ya, niatnya merendahkan masjid ya, dikotori itu masjid ya, ya maka dia keluar dari Islam. Kalau tidak niat merendahkan, cuma ngotorin doang gitu ya, tapi dia nggak niat merendahkan ya, ya mungkin dia kesal gitu sama apa namanya, marbot masjid ya, deg-deg gitu ya, pakai dikotorin gitu ya, tapi nggak niat merendahkan ya, nggak sampai sana, cuma dosa tetap ya, tetap dosa, nggak boleh. Termasuk ngotorin masjid walau bitahirin, meskipun dengan sesuatu yang suci ya, ngotorin masjid dengan sesuatu yang suci tetap haram, nggak boleh. Misalnya apa? Meludah di dalam masjid. Ludah suci apa najis? Ludah suci ya, ludah itu suci. Ludah di dalam masjid ya, haram walaupun suci, ngotorin masjid. Lalu watahawunu, dan menggampangkan bil haji, akan ibadah haji badal istita'ati ya, setelah mampu ya, setelah istita'at
yang nggak gampangin haji itu termasuk apa ya, termasuk maksiat. Ila ayyamuta, sampai mati ya, sampai mati ya. Jadi nggak boleh ya, ya memang ya ibadah haji itu waktunya tarafi ya, waktunya tuh panjang ya. Jadi nggak mesti sekarang kita istitoah, badan sehat, uang ada, kalau mau daftar gampang ya, terus keadaan aman, itu namanya istitoah ya. Buat yang di rumah ditinggalin juga, ditinggalin semuanya ada ya, itu namanya istitoah ya. Walaupun sudah istitoah itu nggak mesti tahun ini berangkat, karena waktu apa namanya waktu ya, pelaksanaan ibadah haji itu tarakhi ya, artinya waktunya itu lapang ya, waktunya itu lapang ya. Tapi sebaiknya kalau memang udah mampu ya berangkat haji ya, kalau sudah mampu, sudah istitoah ya. Kalaupun umpama pengen ditunda ya, mungkin anaknya masih kecil, harus ada azam ya, di dalam hatinya itu harus ada azam ya, harus ada niat nanti mau berangkat udah mampu nih gitu ya. Ya cuman anak masih kecil gitu ya, kalau ditinggal kan lumayan lama tuh kalau haji, kesehatan ntar ya udah ditunda nggak apa-apa, tapi harus ada azam ya, ada niat, bukan niat ya, azam itu ada keinginan ya, ada keinginan di dalam hati yang kuat, keinginan yang kuat nanti ya pokoknya berangkat gitu ya. Jadi boleh ya ditunda ya. Ya, jadi waktunya tarafi ya, atau mungkin nggak ada apa-apa ya, nanti aja tahun depan ya, tahun depan ya, itu boleh juga dengan catatan dia yakin tahun depan masih hidup ya. Tapi kalau umpama ya kayaknya tahun depan nggak ada umur nih gitu ya, kayaknya mungkin ada penyakit apa ya, maka wajib berangkat, wajib berangkat. Wal istidanatu wallahu